Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia dan pentingnya perubahan kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Nah, kurikulum itu kompleks dan multidimensial. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk membantu dalam proses belajar peserta didik. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah banyak terjadi perubahan dari pasca kemerdekaan hingga saat ini. Dengan berbagai alasan, kurikulum setiap periode perlu terjadi perubahan, khususnya ditentukan oleh pemangku kebijakan hingga terlontar oleh istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Meskipun begitu, perubahan itu dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan kualitas pendidik. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum. Yang pertama ada perubahan sistem politik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sistem kekuasaan, perubahan rezim yang berganti pasti akan mempengaruhi sistem pendidikan di negara kita. Terus kedua ada perubahan sosial, perubahan budaya, karena setiap permasalahan sosial dan budaya atau perubahan tingkah laku masyarakat itu harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian kebutuhan ekonomi yang selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap masa. Misalnya dulu di waktu kita SD ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang jika kita melihat kebutuhan sekunder itu justru menjadi kebutuhan primer saat ini, maka harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, ini sangat berpengaruh, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah-ubah, selalu mengalami akselerasi dan atau percepatan. Berikut adalah sejarah singkat perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan bersifat politis karena saat itu adalah masa di mana penjajah masih berada di negara kita. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Rencana Pembelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran 1957 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, jadi menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, dengan merinci setiap pelajaran sehingga dinamakanlah rencana pelajaran
terurai 1952. Kemudian berikut yang ketiga ada kurikulum 1964. Nah, di kurikulum ini tetap sama, adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberikan istilah Rencana Pendidikan 1964 yang bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan untuk jenjang SD, sehingga pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pembangunan moral dan kecerdasan emosional artistik. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum pertama di masa rezim Orde Baru atau di masa pemerintahan Soeharto. Bersifat lebih politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum yang ada sebelumnya. Itu rencananya memang untuk digantikan dengan yang baru. Nah, tolak ukur kurikulum ini lebih berorientasi kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat secara fisik dan jasmani. Jadi kita bisa melihat bahwa 3 kurikulum sebelumnya itu adalah produk dari Orde Lama. Jadi kurikulum yang keempat ini adalah kurikulum baru di Orde Baru ini. Selanjutnya yang kelima adalah kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun ini. Pada tahun maksudnya tahun 1975, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep bidang manajemen MBO, manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau BPSJ, dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini menyusun pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditetapkan atau ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, sehingga melaporkan. Model ini lebih terkenal dengan istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Pada tahun ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya, terutama kurikulum 75 dari kurikulum 84. Namun perpaduan antara tujuan dan proses pembelajaran ini maksudnya belum nampak memenuhi hasil. Akibatnya saat itu banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional dan muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan, dan lain-lain.
itu dinilai sulit untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah kurikulum 1997. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1994. Jadi revisi ini hanya revisi minor saja atau sebagian kecil saja yang diubah, tidak mengganti nama dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah kurikulum 2004. Kurikulum 2004 diluncurkan dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum tahun 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur. Adapun unsur yang pertama yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Yang kedua, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran. Jadi ada 3 unsur pokok yang justru harus dituju untuk kurikulum 2004 ini. Untuk KDK sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan belajar, menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, seperti sumber belajar itu bukan pada hanya guru saja, tapi sumber belajar itu bisa didapatkan siswa seperti dari lingkungan, dari buku atau hal-hal yang lainnya yang ada di lingkungannya. Selanjutnya adalah kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi, karena pada saat ini itu kuat yang namanya istilah otonomi daerah. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, guru atau masing-masing dituntut untuk mengembangkan sederet silabus penilaian tergantung kondisi daerah dan sekolahnya. Makanya kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2013. Nah, ini sangat familiar ya teman-teman. Nah, yang ini mungkin masih banyak diterapkan di sekolah hingga saat ini. Pada kurikulum ini adalah kurikulum yang menggantikan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, kedua keterampilan, dan ketiga perilaku atau yang sering dikenal dengan istilah fiktif, kognitif, dan psikomotif. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum 2022 atau bisa disebut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sebenarnya merupakan penyempurnaan kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksud untuk mengakselerasi pendidikan akibat pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian kurikulum ini juga berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran, di mana pusat hanya berfokus untuk menentukan
pencapaian pembelajaran mengenai bagaimana sistem, metode, dan proses pembelajarannya. Itu diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya adalah tentang pentingnya perubahan kurikulum yang ada di Indonesia adalah untuk menyelesaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sangat menyesuaikan dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadopsi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetisi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum di Indonesia harus berubah? Karena kurikulum itu yang memang harus berubah untuk menjawab tantangan zaman yang lebih modern. Kurikulum tidak hanya digunakan suatu waktu terus-menerus ya, karena dunia ini terus berkembang, terus berubah, dan terus ke mode zaman yang modern, dan di masa-masa era yang apalagi setelah pandemi COVID-19. Dapatkah kurikulum bisa berubah? Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, kurikulum di Indonesia itu dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman modern saat ini. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, untuk membangun kompetisi sesuai masa kini atau masa yang akan datang. Cara untuk mewujudkannya adalah seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapatan, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi kesimpulannya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kurikulum yang ada di Indonesia dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada. Apalagi masa sekarang ini pengetahuan dan informasi itu sangat berkembang secara masif dan tak terkendali. Jadi intinya, kurikulum dibuat untuk peserta didik atau bagaimana kita selangkah lebih maju dibanding yang lain. Baik teman-teman, itu saja yang perlu saya jelaskan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.